Perkenalkan, nama saya Dwi Emilia Grace Tarigan dari kelas 3 Matematika 2018. Nah, di sini saya akan membahas materi yaitu contoh permasalahan. Nah, ini adalah mind mapping dari contoh permasalahan saya yang dibagi menjadi 10 contoh, yaitu akses data langsung, menjumlahkan deret, mengelompokkan data, memilih operasi berdasarkan pilihan, menghitung nilai rata-rata dan varians, masalah stok pada sebuah toko buku, pembayaran cicilan, penyemprotan tanaman, analisis pemain hoki, dan perubahan populasi ikan laut. Nah, dari ke-10 contoh tersebut, maka yang pertama saya menggunakan pada contoh menggunakan instruksi if then else atau instruksi case. Yang kedua, perulangan while do. Yang ketiga, mengumpulkan data menggunakan instruksi if then else. Yang keempat, memilih operasi berdasarkan pilihan menggunakan perulangan while do dan instruksi case. Yang kelima, menghitung nilai rata-rata dan varians menggunakan perulangan for. Yang keenam, masalah stok pada sebuah toko buku menggunakan perulangan for dan instruksi if then else. Yang ketujuh, pembayaran cicilan yaitu menggunakan perulangan for. Yang kedelapan, penyemprotan tanaman menggunakan instruksi case. Yang kesembilan, analisis pemain hoki menggunakan perulangan for dan if then else. Dan yang terakhir adalah perubahan populasi ikan laut yang menggunakan perulangan while do dan instruksi then else. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu mengakses data langsung. Dengan contoh soal permasalahannya, seorang sekretaris memerlukan suatu program sederhana yang dapat membantu dia untuk mengetahui nomor telepon seseorang dengan cepat tanpa harus membuka agendanya. Andaikan nama-nama orang tersebut adalah sebagai berikut: Anton, Bahrul, Charles, Daud, Endang, Fahri, dan Gunansyah. Sehingga analisis yang dapat kita buat yaitu yang pertama, memasukkan program, maka akan muncul permintaan untuk memasukkan suatu nama. Kemudian akan dicari misalnya seperti rentetan if then else ataupun instruksi case. Yang ketiga, bila nama tersebut ketemu, maka nomor teleponnya akan ditampilkan. Sebaliknya, jika nama tersebut tidak ada, maka nomor tersebut tidak akan ditampilkan. Maka algoritmanya yaitu algoritma buku telepon, mencari nomor telepon seseorang, definisi variabel, string, nama, nomor telepon, rincian langkah yaitu write, maka ketika namanya maka akan muncul, maka di case-nya akan muncul jika namanya Anton, maka akan muncul nomor telepon Anton, Bahrul, Charles, Daud, Endang, Fahri, sampai Gunansyah. Jika nama-nama tidak ada di antara nama-nama tersebut, maka nomor telepon tidak akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu untuk mencari nomor telepon bila data tersebut banyak. Kita dapat menggunakan cara yang tadi jika data tidak terlalu banyak. Jika datanya banyak, maka yang kita gunakan adalah seperti ini. Kita masukkan hanya nama awal dari nama yang ingin kita cari. Misalnya yang berawal dari A, maka akan muncul nama-nama. Jika nama-nama berawal dari A, maka muncullah nomor telepon yang namanya berawal dari A. Itu juga dengan B. Jika nama-nama berawal dari B, maka muncullah nomor telepon yang awal namanya berawal dari B. Begitu juga sampai dengan Z. Jika nama-nama tersebut tidak ada, maka nomor teleponnya pun tidak akan muncul pada data-data tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu menjumlahkan deret. Nih, di sini analisisnya ketika dijalankan maka akan ada permintaan untuk memasukkan jumlah suku n. Bila diperhatikan maka tanda selang-seling positif negatif, tandanya positif dan posisi genap bertanda negatif. Nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan dari setengah yang sesuai dengan posisinya, yaitu mulai setengah, kemudian 1 diperkan 2 dikali 2. Di sini algoritma deret jumlah 6 yaitu menjumlahkan deret bersuku n, definisi variabel, integer n, cacah k, real s, rincian langkah itu write, masukkan beberapa suku sehingga akan terbaca S sama dengan 1, cacah sama dengan 1, K sama dengan 0. While cacah lebih dari sama dengan N, maka do cacah sama dengan cacah tambah 1, K sama dengan K ditambah 2. Sehingga ingat cacah itu sama dengan hasil baginya itu sama dengan 0. Sehingga then S kurang 1 per K. Jika tidak, S tambah 1 per K. If cacah ini maksudnya cacahnya itu jika dibagi dengan bilangan 2 maka sisanya itu adalah 0. Maka S sama dengan S kurang 1 per K. Jika tidak maka S tambah 1 per K
S tambah 1 per K. And if and while right akan terbaca jumlah DR sama dengan. Yang ketiga yaitu mengelompokkan data. Di sini soalnya yaitu contoh permasalahannya, andaikan dari keyboard dimasukkan n buah data bilangan bulat dan kemudian akan dikelompokkan menjadi dua macam kelompok, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Maka bentuk jumlah keluaran berbentuk seperti berikut. Jumlah bilangan ganjil sama dengan dan jumlah bilangan genap sama dengan. Maka kita masukkan ke dalam algoritma ganjil genap, yaitu mengelompokkan data dalam bentuk jumlah bilangan ganjil dan genap. Deklarasinya itu integer cacah, n angka genap dan ganjil. Deskripsi right berapa banyak bilangan, maka akan terbaca angka. Nah, di sini syaratnya yaitu ini angka tersebut sisa hasil bagi dengan 2 itu 0, sehingga angka tersebut genap sama dengan genap tambah angka. Nah, di sini jika kita masukkan angkanya yaitu 4, sisa hasil bagi 4 dengan 2 itu sama dengan 0, maka bilangan tersebut akan otomatis genap, sehingga jika syarat terpenuhi maka bilangan tersebut genap sama dengan genap ditambah angka. Nah, jika syarat tidak terpenuhi maka else itu bilangan tersebut adalah ganjil, sehingga ganjil ditambah ganjil. Jika tidak maka ganjil sama dengan ganjil ditambah angka. And if hingga cacah sama dengan cacah ditambah 1 until cacah lebih besar n, maka akan terbaca jumlah bilangan ganjil sama dengan ganjil dan jumlah bilangan genap sama dengan genap. Itu memilih operasi berdasarkan pilihan. Di sini algoritma menu program, yaitu memilih operasi berdasarkan pilihan pada menu program. Deklarasi itu real, angka 1, angka 2, dan hasil. Cari itu pilihan, ulang. Yang selanjutnya itu deskripsi, yaitu ulang sama dengan y. While ulang sama dengan y, ulang sama dengan y, maka right terpilih operasi yang diinginkan. Tertulis penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Maka yang kita gunakan adalah right tulis operasi, maka akan terbaca pilihan yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu right masukkan angka 1, maka akan terbaca angka 1. Selanjutnya masukkan angka 2, maka akan terbaca angka 2. Di sini selanjutnya itu case pilihan, penjumlahan, hasilnya itu sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Pengurangan, hasilnya itu angka 1 dikurang angka 2. Nah, pembagian, if syarat jika angka sama dengan angka 2 sama dengan 0, maka akan tertulis angka tidak berhingga, karena setiap angka yang dibagi dengan 0 maka hasilnya tidak berhingga. Jika memenuhi syarat maka akan terjalan hasil tidak berhingga. Namun jika syarat tidak terpenuhi maka hasil kita dapat menentukan hasil bahwa hasil sama dengan angka 1 dibagi angka 2 dan end if. Untuk perkalian, hasil sama dengan angka 1 dikali angka 2. Jika salah maka jika tidak ada angka maka operasi tersebut salah dan hasilnya adalah 0. Maka end case, jika angka atau sama dengan 2 maka akan terbaca hasil sama dengan hasil. Dan end if right, jika ingin mencoba maka akan klik Y, jika tidak ketik T. Read ulang, jika kita masukkan Y maka akan terbaca ulang. And while. Selanjutnya yaitu menghitung varians nilai rata-rata dan varians. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui andaikan n adalah bilangan biasa yang dimasukkan dalam keyboard, maka nilai rata-rata dan jumlah bilangan tersebut akan dibagi n. Dengan kata lain, rumusnya yaitu rata-rata sama dengan x1 tambah x2 sampai dengan xn per n, atau sigma x sama per n. Sehingga yang kedua yaitu rumus varians, yaitu sigma dari x kurang rata-rata pangkat 2 per n kurang 1, atau bisa kita buat sebagai sigma x
kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi per N per N kurang 1 lagi. Nah, di sini algoritmanya yaitu definisi variabel integer N, I, real X, S, K, rata dan varians. Rincian langkah yaitu write berapa banyak bilangan, maka akan terbaca banyak bilangan S sama dengan 0, K sama dengan 0, sehingga for I sama dengan 1 to N step 1 write masukkan bilangan ke I, maka akan terbaca di sini S sama dengan S tambah X, K sama dengan K tambah X kali X, N for rata-rata yaitu, maka dapat rata-ratanya S per N, variansnya sama dengan K dikurang S kali S per N kurang 1, maka akan terbaca rata-rata sama dengan rata-rata, varians sama dengan varians. Yang selanjutnya yaitu masalah stok pada sebuah toko buku. Nah, dari soal tersebut maka informasi yang disediakan toko kampus adalah yang pertama kode buku berupa 5 digit, jumlah yang akan ada pada stok toko buku, klasifikasi buku 1 menyatakan buku wajib, yang kedua menyatakan buku tambahan, yang keempat ada perkiraan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah tertentu, yang kelima yaitu status buku 1 buku baru dan 0 berarti buku lama, yang keenam yaitu harga dari penerbit. Nah, dari sini hasil penelitian staf toko buku menunjukkan bahwa buku wajib lama pada umumnya dibeli 60% mahasiswa peserta mata kuliah, dan buku wajib baru umumnya dibeli 85% peserta mata kuliah. Buku bacaan tambahan yang biasa digunakan sebelumnya yaitu 25% peserta mata kuliah, tambahan baru 40%. Jumlah buku yang harus dipesan adalah selisih antara jumlah kebutuhan dengan stok, sehingga apabila selisih ini negatif berarti ada kelebihan stok sehingga harus dikembalikan ke penerbit. Harga jual buku adalah 125% harga beli apabila dibeli sama kurang dari 50%, 50.000, dan 120% harga beli apabila harga belinya lebih dari 50.000. Nah, di sini penamaan variabelnya adalah yang pertama 1 sebagai kode buku, kode, jumlah stok, klasifikasi buku kelas, jumlah mahasiswa jumlah, status buku status, harga beli harga, margin laba, total margin laba total, jumlah pesanan, ragam buku ragam, dan jumlah buku adalah jumbo. Selanjutnya algoritma toko buku yaitu memperkirakan pesanan buku pada sebuah toko buku kampus, definisi variabel, string kode, in stock, jumlah mahasiswa, pesanan jumbo, instruksi harga, laba, total. Rincian langkah write masukkan beberapa macam buku sehingga akan terbaca, sehingga totalnya sama dengan keluarga totalnya, sehingga tulis kode buku, stok, pesanan, margin laba. For index 1 untuk yang pertama yaitu buku baru, ragam stok, kelas, jumlah mahasiswa, status, harga. Nah, ini menggunakan if kelas 1 yaitu buku baru, maka jumlah buku sama dengan 0,85 dikali jumlah mahasiswa. Jika tidak, else jumlah buku dikali 0,60 dikali jumlah mahasiswa. Selanjutnya yaitu else if status 1 yaitu buku baru, maka jumlah buku sama dengan 0,40 dikali jumlah mahasiswa. Jika tidak, maka jumlah buku dikali 0,20 jumlah mahasiswa. End if, maka end if, sehingga pesanan sama dengan jumlah buku dikurang stok. Jika pesanan kurang dari 0, maka kode stok berlebihan dan pesanan harus dikembalikan, sehingga end if. Sehingga jika harga lebih dari 50.000, sehingga laba sama dengan jumlah buku dikali jumlah buku dikali 0,20 kali harga. Jika tidak, maka laba sama dengan jumlah buku dikali 0,25 kali harga, sehingga totalnya sama dengan total ditambah laba, sehingga write kode stok pesanan laba and for, sehingga write total harga laba sama dengan total. Baiklah, yang ketujuh adalah pembayaran cicilan. Nah, di sini dewasa ini banyak perusahaan finansial yang menawarkan kredit pembelian dalam bentuk cicilan
dalam jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan oleh pelanggan, tergantung pada 3 macam faktor, yaitu jumlah modal yang dipinjam, besarnya buku pinjaman, dan lama periode cicilan. Nah, sebuah algoritma akan disusun daftar pembayaran cicilan. Variabel yang terkait antara lain modal, total modal yang dipinjam, bunga pinjaman per tahun, lama pinjaman dalam tahun, cicilan per bulan. Nah, di sini algoritmanya yaitu algoritma cicilan, pembayaran cicilan atas pinjaman modal, definisi variabel, real modal cicilan bunga, real modal bulanan, bunga bulanan, modal tahunan, bunga bulanan, instruksi lama, N. Rincian langkah di sini menggunakan perulangan for. Rincian langkahnya itu memasukkan data utama, memasukkan modal yang akan dipinjam, maka akan terbaca modal. Right, masukkan bunga per tahun, maka akan terbaca bunga. Right, berapa tahun yang akan dipinjam, akan terbaca lamanya. Selanjutnya yaitu melakukan proses perhitungan. Nah, di sini menggunakan rumus cicilan bunga, yaitu modal dikali bunga tambah 1 pangkat N per bunga tambah 1 pangkat N kurang 1. Sehingga right, masukkan bayar cicilan setiap bulan, akan keluar cicilan. Yang selanjutnya yaitu membuat daftar pembayaran. Right, tahun, bulan, modal terbayar, bunga terbayar. For 1 tahun, lama, bunga tahun sama dengan 0,0, modal tahun 0,0. For 1 bulan, 1 sampai 12. Bunga bulanan, bunga kali modal bulanan, cicilan kurang bunga bulanan, bunga tahun sama dengan bunga tahun ditambah bunga bulanan, bunga tahun sama dengan modal tahunan ditambah modal bulanan. Maka sehingga ditulis tahun, bulan, modal bulanan, bunga bulanan, sehingga modal sama dengan modal dikurang modal bulanan. And for right, akhir tahun sama dengan tahun, sehingga dapat lamanya. Right, modal terbayar, modal tahunan, bunga terbayar sama dengan bunga tahunan. Right, sisa hutang modal sama dengan modal. And for kelas selanjutnya yaitu penyemprotan tanaman. Di sini disewakan sebuah perusahaan agribisnis agar memiliki pesawat kecil yang disewakan untuk melakukan penyemprotan tanaman di area perkebunan yang luas. Biaya sesuai yang dikenakan adalah sebagai berikut. TPS pertama yaitu penyemprotan rumput atau alang-alang 250.000 per hektarnya. Tipe yang kedua, penyemprotan hama belalang 500.000 per hektarnya. Tipe ketiga, penyemprotan kutu, hama wereng dan sebagainya 750.000 per hektarnya. Dan tipe keempat yaitu penyemprotan segala jenis hama dan segala macam rumput 1.250.000 per hektarnya. Nah, di sini apabila ada disemprot lebih dari 100 hektar, maka memperoleh diskon 10%. Di samping itu, jika total pembayaran di atas 150 juta, maka menerima potongan 10%. Sehingga perusahaan dan nama petani, luas lahan, dan tipe penyemprotan. Beberapa petani boleh saja berkelompok namun diwakili oleh satu petani. Nah, di sini kita membuat algoritmanya, yaitu algoritma penyemprotan, yaitu menghitung biaya penyemprotan tanaman. Deklarasi, string nama, real luas, instruksi tipe, real, biaya, potongan 1, potongan 2, jumlah potongan, deskripsi yaitu masukkan data petani. Yang pertama, right, masukkan data petani, nama, akan terbaca nama, luas lahan, akan muncul luas, tipe penyemprotan. Nah, di sini tipe penyemprotan ada 4. Nah, cara menghitung biaya itu case tipe. Tipe pertama, biaya sama dengan luas dikali 250.000. Biaya kedua, luas dikali 500.000. Biaya yang ketiga, luas dikali 750.000. Yang keempat, biaya luas dikali 1.250.000. Sehingga di luar itu tipe penyemprotan itu salah. Exit and case dan selanjutnya itu menghitung potongan. Jika luas lebih dari 100, maka potongannya itu 0,1 dikali biaya. Namun jika tidak, else, potongannya itu 0. Sehingga di sini itu menggunakan instruksi case. Yang selanjutnya
untuk biaya. Jika biaya lebih dari 150 juta, maka mendapat potongan 0,1 dikali biaya dikurang 150 juta. Jika tidak, else tidak akan mendapat potongan. Sehingga biaya sama dengan biaya dikurang potongan 2. Sehingga jumlah potongannya adalah jumlah potongan 1 ditambah potongan 2. Sehingga menampilkan hasil nama, mendapat potongan, dan jumlah potongan. Sehingga akan right muncul dan harus membayar biaya sebesar berapa. Baiklah, selanjutnya itu analisis pemain hoki yang ke-9, yaitu suatu tim olahraga profesional pada umumnya memiliki sistem untuk melakukan analisis terhadap pemain-pemainnya. Sebagai contoh, yaitu suatu tim hoki memerlukan beberapa data dari setiap permainannya, antara lain nama pemain, umur, tinggi badan, berat badan, skor, musim tanding yang lalu, penalti yang diperoleh, dan faktor liga. Yang kedua yaitu nilai setiap pemain dihitung sebagai berikut. Nilai sama dengan skor ditambah assist tambah penalti per 4 ditambah tinggi tambah berat per 5 dikurang umur dikali faktor liga. Sehingga menghitung algoritma pemainnya itu menghitung nilai setiap tim hoki. Definisi variabel adalah string, nama max, instruksi umur, skor, assist, penalti, and index real, tinggi berat, real, nilai faktor max. Rincian langkah yaitu memperoleh data pemain. Sehingga langkah selanjutnya yaitu n sama dengan 20, max sama dengan 0, for index 1 to n. Baca data awal pemain itu write, masukkan data pemain ke sekian, write nama pemain akan terbaca nama, tulis umur akan terbaca umur, tinggi, write tinggi maka akan terbaca tinggi, write berat maka akan terbaca berat, write score akan terbaca skor, write assist akan terbaca assist, write penalty akan terbaca penalti, write faktor akan terbaca faktor. Selanjutnya itu menghitung nilai sama dengan skor tambah asisten tambah penalti per 4 tambah tinggi tambah 5 per 5 kurang umur dikali faktor. Sehingga untuk mencari tinggi yaitu jika nilai lebih besar dari maksimal, maka maksimal sama dengan nilai nama maksimal adalah nama. Sehingga write nama, umur, tinggi, berat, skor, assist, penalti, faktor nilai, and for. Sehingga akan tertulis nilai tertinggi adalah max. Sehingga write pemain dengan nilai tertinggi adalah nama max. Terakhir yaitu perubahan populasi ikan di laut. Nah, di sini Kementerian Perikanan, contoh permasalahannya adalah Kementerian Perikanan mewajibkan setiap pedagang ikan di seluruh tempat pelelangan ikan untuk melapor ikan jenis yang akan dijual beserta volume setiap akhir bulan. Kementerian Perikanan akan mengelola data ini dengan suatu data sebagai akhir tahun dan akan dapat mengetahui volume ikan tertentu yang berhasil ditangkap. Pengurangan volume ikan tertentu yang lebih dari 30% menandakan adanya pengurangan jenis ikan tersebut sehingga hasil tangkapan lain menurun. Sebaliknya, jika peningkatan melebihi 50% bisa berarti bahwa populasi ikan tersebut meningkat. Namun peningkatan dan penanganan ikan yang melebihi batas akan membahayakan populasi ikan di masa depan. Sehingga algoritmanya yaitu yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu rumus perubahannya, yaitu volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tahun lalu dikurang vol tahun kurang lalu dikali 100%. Sehingga kita dapat menghitung algoritma populasi ikan, yaitu menghitung perubahan populasi ikan. Deklarasi yaitu string nama ikan, instruksi itu volume tahun ini, volume tahun lalu, real perubahan, index. Deskripsi, andaikan ada 50 macam ikan yang diawasi, n sama dengan 50, indeks sama dengan 1. While index lebih dari sama dengan n, maka write masukkan data ikan ke i. Akan terbaca nama ikan, volume tahun ini, volume tahun lalu. Hitung perubahan volume, perubahan sama dengan volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tahun lalu. Jika perubahan lebih dari 0,5, maka ikan tersebut
dikali 100, maka ikan tersebut dikatakan meningkat. Jika tidak, ikan tersebut tidak dapat dikatakan meningkat. Sehingga indeks nomor 1 and while.